Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini sudah hadir hambanya Pak Pendeta Bob Jokiman yang akan membawakan tema penderitaan adalah anugerah, penderitaan adalah karunia. Diambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai 30. Baik, sebelum saya berikan kesempatan bagi hambanya untuk mewartakan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Allah kami. Malam hari ini kami hadir bersama Tuhan di dalam persekutuan FWS untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Bob Jokiman. Tuhan, kami saat ini menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk mewartakan firman-Mu. Kami berdoa, biarlah seluruh hati pikirannya Engkau kuasai, sehingga sungguh-sungguh hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini untuk memberkati kami semua. Allah Bapa di surga, buka hati kami untuk terbuka, untuk menerima, boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi anak-anak-Mu yang tidak hadir malam hari ini, jikalau mereka dalam pergumulan sakit penyakit, seperti hamba-Mu Ibu Ruth, Ibu dan saudara kami yang lain, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menjamah dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Bob Jokiman yang akan menghantar kita dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Silakan Om Bob. Amin. Terima kasih. Saya pertama-tama mau kenalkan dulu Pendeta Max Chandra. Saya punya adik yang ada di Taiwan, tapi malam ini dia masukkan namanya pakai huruf Mandarin, ya. Saya sudah kirim ke Mbak Ayu itu nomor teleponnya. Next time bisa diundang. Beliau ini adalah misioneri Makassar, Baba Makassar, yang sudah lama di Taiwan. Jadi kalau beliau share itu banyak berkat yang akan kita dapatkan. Ya, kita dulu sama-sama di Makassar. Ya. Nah, kemudian ini saya ingin kenal beberapa orang karena saya jarang muncul juga di sini, sebab harus bangun jam 4 pagi kalau mau ikut di sini. Ya. Joseph Arifin dari mana ini? Halo, Yosef. Di Jawa, Surabaya. Oh, Surabaya. Endi Mas, di gereja mana itu? Shalom. Ya. Gloria. Oh, Gloria. Oke. Kemudian Ibu Yana. Yana ya. Dari mana? Selamat malam. Iya. Saya dari Bali. Saya tinggal di Bali. Ya. Di gereja mana? GSKI. GFKI. Gereja Suara Kebenaran Injil. Oh, dari Sabdono. Ya. Erastus Sabdono. Oke. Ya. Ya. Harap bisa ketemu di Bali. Saya akan ke Bali tanggal 16. Kapan? Ya. 16 Maret. April. Jadi saya 3 minggu juga di Bali, khotbah di beberapa gereja, ya. Oh ya. Itu di GKPB, ada 2 GKPB. Oh, GKPB. Ya. Selamat datang ya, Tuhan berkati. Kok bisa masuk kemari gimana, Bu? Saya temannya Ibu Veronica. Oh, I see. Kalau Ibu Veronica khotbah, saya dikasih undangannya. Oh, oke. Bagus, terima kasih. Sudah semua ya?
Samuel Edison. Dari mana? Halo Samuel, Jakarta, Om. Jakarta. Ini Sinto kok jadi muda ini Sinto. Sinto dari mana? Ya, malam Om. Saya bukan Sinto yang satu lah. Biasa. Saya dari Ini Jakarta. Sinto yang luar biasa. Jakarta di mana? Jakarta di Taman Surya. Ke gereja mana sana? Gereja Kristus Yesus Fuitang Oh, Huitan yang di mana? di Citra 2. Oh, Citra 2. Siapa pendetanya sekarang ya? Masih Pendetanya- Jonathan Lo. Bukan. Oh, siapa ini? Gunawan. Gunawan Tanu sudah ke pusat. Oh, itu. Oh, Ini Pak Sugi gitu Cahyo. ya. Oke, sampaikan salam ya. Ya, baik Om. Oke, ayo kita mulai. Tolong ayo bacakan dari Filipi tadi tuh. Filipi. Om, ada satu lagi, Om. Bapak Soleman Frans. Oh, Sulaiman Frans. Baru masuk, Kak. Saya kira sudah. Oke, Ya, Sulaiman, tolong. silakan perkenalkan Paman, diri. Bob. Ini dia. Nah, ini yang. Oke, ya. Kenalkan, karena saya sudah kenal sih. Nah, jadi Ya, mau dikenal. Pendeta Soleman de France Nah, dari Jambi. Oke, salam kenal, Pak Pendeta. ya. Ya, salam kenal Ibu. Saya di Kuala Gereja apa namanya? Tungkal. Gereja apa namanya lagi? GKPJ, Oh, GKPJ. Gereja Kristen Protestan Jambi. Sama Jambi, ya. Musa John Pengkuang. John Paringkuan, ya. Ya. Oke, bagus kan. Nah, ini Bu dicatat juga nomor teleponnya supaya next time dikasih tugas. Semua pada saya undang itu maksudnya dikasih tugas, ya. Seperti Hendrik Boon itu sudah setia sekali sekarang. Veronica juga, ya. Jadi tolong teman-teman pendeta yang dikasih tugas, ya. Oke, ya. Ini Amos Sugiarto dari mana? Belum kenal. Ya, selamat malam, Mr. Bob atau Bapak Bob. Saya di Bob Bali. saja, ya. Ya, saya di Bali lokasi. Oh, Bali di mana? Di Buleleng. Saya dengar Bapak mau ke Bali ya? Betul. Di mana kotanya nanti, Pak? Menetapnya mungkin di Denpasar, tapi ada pelayanan juga di Nusa Dua, sama satu lagi di mana itu. Ya. Saya Bali Utara, Bu, yang atas itu di map-nya dekat Singaraja, Buleleng lah. 4 jam dari Denpasar, 4 jam, Pak. Gitu ya. Gereja apa di sana? Saya gereja lokalnya Kemah Injil Indonesia, GKII. Oh, I know. Itu pendetanya dulu di Denpasar atau siapa namanya? Ya, saya juga baru sih ya, nggak tahu sejarah. Ariana, Pak. Nah, di sana. Hah? Ya. David Ariana. Pendetanya? Di sana, Saya Pak dulu. Amos. Ya, Pak saya Amos. lupa namanya tuh. Ya, ada pendirinya, saya lupa namanya, panjang orang Bali ya. Saya ikut, Iya. saya ikut gembalanya, Ibu Gembala, Ibu Titin. Ya, Sekarang kepala dari Gilimanuk, Ibu Gembalanya, Ibu Titin, orang Oh. Kediri. Ya, Kingmi. Oke. Saya pernah bikin KKR di Kemah Injil di Denpasar. Itu tahun berapa? Iya. 2002 atau 2003? 2002 kali. Coba nanti hari Minggu saya tanya ke Ibu Gembala saya, Pak Bob. Ya. Tapi saya untuk hari Minggu pagi itu sudah ada jadwal 16, 23, dan 30.
Nah, kalau sore masih kosong 2. 23 dengan 30 sore masih kosong. Atau hari Sabtu kalau ada acara boleh, ya. Iya, Pak. Hari Sabtu, ya. Tanya juga yang di Denpasar, ya. Iya. Karena saya tidak sempat tanya. Mungkin Pak Bob kalau ada jadwalnya waktu di Denpasar bisa diinfo lewat Bu Oh iya, Ayu baik, bisa baik, bantu. baik, baik. Saya Ya, mungkin kan bisa teman-teman GKI atau apa ya kan, ya, ya, ya. teman-teman di Oke. sini, Nah, teman yang di iya, Denpasar mungkin bisa hadir ya, gitu. iya, baik. Tapi jangan, saya tidak apa namanya, tidak apa ya, tidak setuju kalau anggota gereja Mhm. kebaktian jam yang sama pergi ke gereja lain karena kenal pendetanya itu tidak baik. Oh iya, iya. Nah, Ya, mungkin saya sendiri tidak setuju, ya. oh ya benar. Ya, Ya, jadi kalau saya ke betul. Ya, gereja, maksud saya belum jelas apakah Pak Bob itu satu gereja atau KKR. Kalau KKR kan bebas ya. Gitu. oh ya enggak, saya belum ada rencana KKR. Oh iya. Ya, Tadi di awal saya kurang paham gitu. ya, tapi kalau ada yang karena itu hari Minggu semua jadwal saya itu Oh hari gitu. Minggu, jadi semua ada Iya. kebaktiannya. Kecuali kalau Oke. ada Ya. acara hari lain ya saya undang sih. Ya. Ya saya setuju bahwa kita bukan cari yang pembicaranya, kita cari Tuhan kan. Iya. Dengan ada sama. Ya. Oke. Ya. Oke Pak Bob, Tolong thank you. Pak Amos punya nomor dikasih sama Ibu Ayu, kirim ke Ya. saya nanti saya kontak. Ya. Boleh. Oke, Bu Om. Ayu tahu kok. Ya, tolong Bu Ayu di jembatani ya. Oke, Pak Amos. baik. Ya, Makasih. karena mana Ibu Ayu tanya dulu. Saya yang di GKPI yang di gereja Ibu Ayu di mana itu lokasinya? Canggu, Om, Canggu. Oh, Canggu ya. Canggu yang. Ya, Kalau seminyak yang satu lah. di Nusa Dua ya, Pak siapa itu? Iya. Kedua. Oke. Nah, Oh ya Bu Ayu Canggu. di Bali. Bu Ayu di Bali Oh iya. ya. Pak Amos. Ya. Jadi sini berkenalan semuanya nanti. Atau begini, kalau saya ke Denpasar, kita bikin satu hari fellowship lah. Orang-orang EWF yang pernah ikut ya gitu ya. Oke. Ya, Jadi bisa jarak juga sih Pak, 4 jam. Iya. 4 jam dari Itu. tempat saya. Iya. Oke. Baik, nggak Oke, apa-apa Pak. ya. Ya, thank you. Oke, ya. Oke, Tapi silakan saya Ibu Ayu. Ya, saya baru selesai meeting regional full gospel. Jadi Pak Sinto kasih tahu, oh nggak masuk. Ya, sebentar. Nyambung Ya, lagi. tolong juga. Saya pernah full gospel di Bali juga, tolong diatur ya. Saya ada 3 minggu di sana. Oh gitu. Ya, coba Ya, jadwalnya aja. Jadwalnya kalau nanti kan regional apa? Iya. Vice nasional presidennya kan saya kenal. Bali NTB, dia membawai 2 Bali NTB regional. Iya. Saya selalu melayani di full gospel juga sampai di Perth, di Sydney, apa saya layani ya. Jadi tolong diatur untuk nanti Makassar Pak Herman atur, tolong yang di Bali Pak Amos aturkan. Ya. Coba ya, saya usahakan Pak ya. Ya kan hari biasa ya. Oke. Ya. Ya, lanjut Pak. Saya belum dengar tadi. Ya, silakan Ibu Ayu bacakan dari Filipi ya. Filipi 1. Filipi 1 dari ayat 12 sampai dengan ayat 30. Filipi 1, 12 sampai 30.
Filipi 1 ayat 1 sampai ayat No, 12 sampai 30. sampai 30. Baik. Kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Masih mute, Om.
Oke. Saya kalau baca pasal 1 ini mau menangis. Mengapa menangis? Ada beberapa alasan. Yang pertama, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di penjara. Nah, saya tidak tahu keadaan penjara pada waktu itu dibandingkan dengan sekarang. Ya. Sekarang kalau yang di penjara itu banyak duitnya itu ya, kayak tinggal di hotel juga bisa keluar dan sebagainya. Ya. Ini Paulus dari penjara. Ya. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita ini yang mau di penjara. Ya. Sekalipun mungkin siap, tapi kalau kita sungguh-sungguh mau, ya sorry saja. Ya. Karena saya itu beberapa kali kunjungi orang di penjara, termasuk Ahok waktu di penjara, saya sempat berkunjung juga. Dan Saifuddin Ibrahim, sebenarnya saya kepingin kunjungi, tapi pada waktu itu ada pilkada di Jawa Barat, tidak bisa kunjungi. Akhirnya kita bisa ketemu di Amerika. Ya. Ini Ferdi Sambo yang terkenal. Ya. Saya juga sudah hubungi, ada teman kalau bisa kunjungi dia. Ya. Jadi saudara sekalian, kita tahu di penjara itu tidak enak bagaimanapun juga. Ya. Nah, Paulus menulis surat ini di penjara. Dan surat ini luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena surat ini ditulis oleh rasul yang ada di penjara, dan dari penjara dia tulis ada beberapa surat. Nah, di dalam ayat-ayat ini ada beberapa hal yang menjadi berkat bagi semua orang, sekalipun sudah berabad-abad ditulis. Saudara tahu itu ayat yang ke-20, ya. Ayat ke-20 itu seringkali dikutip, ya. Di situ dia menyatakan, ya, baik Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini satu kalimat yang memberikan inspirasi, ya. Baik aku mati maupun hidup, aku mau Tuhan dimuliakan. Dan sangat sedikit orang yang punya tekad demikian. Dan yang menarik, tekad ini ditulis oleh seorang rasul yang dipenjara. Ya. Ayat 21 juga. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Begitu banyak orang yang mengutip-ngutip ini, ya, memberikan inspirasi kepada banyak orang. Ya. Ayat 23 juga sangat menarik. Ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, kalimat ini saudara sekalian, ada yang mengamini, kalau saya mengamini. Ya. Ada lebih baik aku pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jauh lebih baik. Ya. Daripada tinggal di dunia ini. Tetapi jika tinggal di dunia ini karena kamu, ya, ada manfaat untuk orang lain, ya, we will stay, ya, gitu, ya. Dan yang menjadi poin pada malam hari ini yang saya beri judul penderitaan adalah karunia, itu dari ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Kamu dikaruniakan bukan hanya keselamatan, tapi juga menderita untuk Dia. Penderitaan di sini adalah penderitaan untuk Kristus,
bukan karena dosa kesalahan kita. Ya, ini ada beberapa pejabat yang Kristen Katolik lagi heboh di Indonesia. Ya, nah bukan itu, tapi adalah untuk Kristus. Dan Paulus sendiri, saudara sekalian, dia sungguh-sungguh sadar bahwa dia itu diselamatkan Kristus, bukan saja untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terutama dalam pemberita Injil, tapi juga untuk menderita. Dan itu dia sudah tahu sejak awal. Ya. Sejak awal dia sudah tahu bahwa hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Nah, mari kita lihat salah satu ayat yang ada di Kisah Rasul, pasal 9, ayat 15 dan 16. Silakan dibaca yang sudah dapat. Pak Herman, tolong baca. Kisah Rasul 9, 15 dan 16. Ayat berapa, Pak? 15 dan 16. Kisah Rasul 9, 15, 16. Tunggu, Om. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya. Kita tahu peristiwa yang terjadi. Saul, nama sebelumnya, ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen. Tapi Tuhan menghadang di tengah jalan, dia jatuh dari kudanya lalu buta. Sebenarnya Tuhan kalau mau bunuh dia itu langsung bisa. Tapi Tuhan Maha Kasih, dia punya rencana yang indah untuk Paulus. Nah, Ananias mula-mula tidak mau pergi juga karena dia tahu ini orang pembenci Kristen. Tapi Tuhan pesan kepadanya, pergi, bimbing dia, beritahu dia apa rencana Tuhan kepadanya. Nah, Alkitab memang tidak mencatat apakah Ananias bertemu dengan Paulus dan menceritakan, tadi Tuhan berkata kepadaku, dia sudah menunjuk engkau supaya engkau mengalami betapa banyak penderitaan. Saya tidak tahu. Tidak ada catatan tentang cerita si Ananias. Tetapi Paulus sendiri tahu. Dia terpanggil untuk menderita bagi Kristus. Dan dia katakan, ini adalah satu karunia. Ya, adalah satu karunia. Ini orang yang pertama dipanggil dengan dikasih janji karunianya adalah menderita. Memang sebelumnya Yesus ada memanggil murid-muridnya. Tapi panggilan mula-mula itu sangat menarik sekali. Pak Bob pernah cerita di sini. Dia memanggil murid-muridnya yang adalah nelayan-nelayan penangkap ikan. Menangkap ikan hidup jadi ikan mati, ikan goreng, ikan bakar, ikan woku, ikan dicari-cari apa semuanya. Lalu dipanggil, mari ikut aku menjadi penjala manusia. What excited, begitu excited sekali karena selama ini hanya tangkap ikan mati yang tidak bisa melawan. Sekarang Tuhan panggil dia menjala manusia mati dalam dosa, dan itu ya banyak yang melawan. Mereka begitu tertarik sekali. Sekalipun di tengah jalan, mari kita lihat di dalam Markus 8:34. Tolong Pak Herman baca lagi. Markus 8:34. Markus 8:34.
Markus 8 ayat 34. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan Oh, mengikut aku. tertutup suara aku. Ya. Jadi setelah dia panggil murid-muridnya menjadi penjala manusia, ya, dia tidak mula-mula panggil, barang siapa mau ikut aku, menyangkal diri, memikul salib. Kalau mula-mula dia panggil begitu, pastilah tidak ada yang mau ikut. Anda dan saya juga pasti tidak mau ikut. Masa disuruh ikut Yesus menyangkal diri memikul salib? Di tengah pembinaannya dia berkata demikian. Dan kita tahu selanjutnya ada 12 murid yang tetap ikut dia. Sampai terakhir. Ya. Tapi mereka juga pada melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Ya. Tapi Yesus memulihkan mereka karena Yesus mengerti. Ya. Yesus itu orang yang luar biasa, saudara sekalian. Yang luar biasa. Di dalam Alkitab, di dalam Ibrani dikatakan, dia dicipta menjadi manusia dengan semua kelemahan manusia. Dia dicobai namun dia tidak berdosa. Itu that's the point. Jadi Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Itulah sebabnya kalau orang berdosa itu Yesus tidak pernah tanya. Seperti perempuan yang katanya ketangkap basah padahal bohong itu. Kalau sedang bersinar ketangkap basah harus 2 orang ditangkap, kok cuma 1. Nah setelah orang-orang itu pergi, Yesusnya berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia tidak bertanya, coba ceritakan bagaimana kamu kok sampai ketangkap basah itu. Tidak ada. Yesus mengerti. Ya. Jadi kita perlu menjadi manusia seperti Yesus yang mengerti orang. Ya. Orang jatuh dalam dosa, berbuat dosa, bercerai dan sebagainya. Kita tidak perlu tanya. Ya. Kecuali kalau mereka menceritakan lain. Harus mau mengerti. Kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kurang kemuliaan di hadapan Allah itu di dalam Roma dikatakan demikian. Jadi saudara sekalian, murid-murid yang lain tuh ketika mula-mula dipanggil tidak dikatakan kamu akan menderita di tengah jalan. Setelah mereka menikmati ikut Yesus, tiap hari dengar khotbah yang luar biasa, tiap hari melihat orang disembuhkan, tiap hari makan fish burger gratis, ya. Mereka tetap ikut, ya. Kalau dia mula-mula mengatakan barang siapa hendak mengikut aku harus menyangkal diri memikul salib, tidak ada yang mau ikut dia. Ada amin saudara sekalian? Halo. Amin, amin. Amin ya. Nah, tapi Paulus lain. Paulus dia tahu. Dia dipanggil untuk menderita. Ya. Kita lihat satu ayat lagi. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah Rasul 20, 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh 20 ayat 28 ya, Om. Iya, 20. Sebentar ya. Bukan di bawah kali. Jangan dulu di bawah lagi. Bukan. Bukan. Jangan dulu. Saya lupa ayatnya. Pasal 20 benar, tapi ayatnya yang tepat. Isinya apa, Om? Isinya Roh Kudus memimpin dia dari penjara ke penjara. 23 Om, 20-23 kalau nggak salah. Ya, oke, ya. 22-23. Tetapi sekarang sebagai tawanan, roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ya, itu dia tahu jelas ya apa yang akan dihadapi.
tapi dia taat kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, ini ayat perlu diperhatikan. Sekarang sangat banyak gereja, sangat banyak hamba Tuhan mengajarkan Roh Kudus, tapi tidak mengajarkan taat Roh Kudus untuk mengalami penderitaan. Ya, jadi perlu ada satu renovasi atau reformasi tentang pengajaran Roh Kudus. Saudara dengar aja gereja di mana-mana yang bicara Roh Kudus. Ada singgung hal ini tidak? Dan saudara sekalian, penderitaan Paulus itu bukan hanya sekedar dari penjara ke penjara. Ya. Bukan sekedar itu. Ya. Ingat, menderita untuk Kristus bukan sekedar masuk keluar penjara seperti yang dialami oleh Yusuf Roni, yang dialami oleh Saifuddin, ya. Bukan itu saja. Mari kita lihat dari 2 Korintus pasal 6. Saudara lihat 2 Korintus pasal 6. Oh no, ya Pak. Pasal 11 atau pasal 6 ya. Nah iya, pasal 11, 2 Korintus pasal 11. Dari 23 sampai 30 dibacakan. 2 Korintus 11 ayat 23. 23 sampai dengan 30. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamung. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada yang orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Nah, saudara sekalian, tidak sedikit yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, menyaksikan kesusahan-kesusahannya dan sebagainya. Tapi kalau kita baca ini, tidak ada artinya dibandingkan dengan dihadapi oleh Paulus. Nah, belajar sampai di sini kita merenungkan sebagai pengikut Kristus, bahkan sebagai hamba Tuhan. Sudahkah kita menderita untuk Dia? Dari semua daftar ini, saudara sekalian, coba 1-2 orang menjawab mana yang paling berat, yang terberat dari belasan yang dia catat ini, penderitaannya. Menurut pengalaman saudara, mana yang paling berat? Nggak ada yang mau jawab? Semua berat, Om. Musuh saudara sendiri. Yang Om bilang yang paling berat. Yaitu musuh saudara sendiri ya. Itu saudara-saudara palsu. Itu paling menyakitkan, saudara sekalian. Paling menyakitkan. Kita ambil salah satu contoh adalah Yudas Iskariot. Dia murid Yesus. Tapi demi 30 keping perak tuh, dia bisa jual gurunya. Itu paling berat. Saya tidak tahu saudara pernah mengalami ini tidak. Ya. Dibandingkan dengan kelaparan lah, dibandingkan dengan tidak ada pakaian lah, banjir lah.
Nah, saudara sekalian, itu Rasul Paulus. Ya. Dan untuk dia itu bukan satu keluhan, dia mengatakan adalah satu karunia apabila kita bisa menderita bagi Kristus. Ya. Ingat, penderitaan tidak selalu bersifat jasmani. Ada yang bersifat rohani, ada yang bersifat emosi, saudara sekalian. Ya. Ada yang bersifat finansial. Ya. Memang yang paling menyakitkan itu, jika kita tuh dikhianati oleh saudara-saudara seiman, apalagi sesama hamba Tuhan. Ya. Baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan, ya, dia digosipin oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya tuh marah, saudara sekalian. Marah. Apa motivasi dan tujuannya sesama hamba Tuhan menceritakan kejelekan hamba Tuhan yang lain? Sedangkan Alkitab mengajarkan lain. Mari kita lihat dari Matius 15 ayat 18. Hmm. 18-15 kali ya. Ya, 18-15. Ini kita harus belajar semua, saudara sekalian. Baik kita hamba Tuhan maupun bukan hamba Tuhan, kita belajar ini. Matius 18 ayat 15. Ya, demikian firman Tuhan. Apabila Sampai 17 saudara ya baca. Ya. ya, Sampai 17. apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, ini jelas sekali, ini adalah firman Kristus. Jikalau ada saudara mau berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Kita tegur dia di bawah 4 mata. Jangan cerita sama orang lain, termasuk kepada pendetanya, jangan. Kalau memang kita tidak berani menegur dia, ya, takut kenapa saya tidak tahu, doakan. Tapi jangan digosipin. Itu dosa, saudara sekalian. Ingat ayat yang terkenal, Yakobus 4:17, jikalau kamu tak berbuat baik, kamu tidak melakukan, kamu berdosa. Jadi sama saja. Kita mau menegur saudara kita yang berdosa, tetapi kita juga melakukan dosa, sama saja. Ya. Jadi ini harus kita pegang baik-baik dalam komunitas Kristen, di dalam gereja. Ya. Siapa saja, jikalau kita tahu ada yang berdosa, cari dia. Kalau saya bilang, ajak makan dulu, baru dia ditegur dengan penuh kasih. Ya. Kalau tidak berani, doakan saja. Tidak perlu cerita-cerita kepada orang lain, lapor kepada Tuhan saja. Ya. Nah, inilah salah satu contoh daripada saudara-saudara palsu. Ya. Contoh daripada saudara-saudara palsu. Orang yang demikian, ya maaf saja, saya sudah tidak mau berteman. Ada yang begitu, saya tidak mau berteman, ya, tidak mau bergaul. Jadi kita harus berhati-hati sekali, ya, dalam komunitas kita. Jikalau ada yang bersalah, jangan cerita sama orang lain. Itu berdosa. Nah, saudara sekalian, itulah beberapa contoh daripada penderitaan Paulus. Itu adalah karunia-Nya dia. Nah, kita akan lihat beberapa hal yang dia ajarkan di dalam Filipi tadi. Ya, kita kembali kepada surat Filipi. Itu hanya sekadar pendahuluan saja. Kita lihat dalam surat Filipi pasal 1. Kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan jikalau kita memang mendapatkan karunia penderitaan, ya. Dan kita nanti akan belajar juga manfaat penderitaan di dalam Kristus, karena
semua yang Tuhan karuniakan kepada kita itu ada banyak manfaatnya, ya. Dan mari kita lihat yang pertama dari ayat yang ke-27. Ayat 27. Saudara, kita harus tahu bahwa penerima surat ini adalah jemaat Filipi yang juga sedang dalam penderitaan. Saya sudah berulang-ulang mengatakan pada abad pertama itu orang Kristen sangat menderita. Bukan saja dianiaya oleh keluarganya yang dia tinggalkan, bukan saja oleh pemerintah yang menentang orang Kristen, tapi juga adanya guru-guru palsu dan sebagainya. Itu semuanya membuat mereka menderita. Dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang dia dirikan, ya, yang dia rintis. Saudara mungkin ingat bagaimana gereja Filipi dirintis itu, ya. Dirintis dalam Kisah 16 ketika Paulus dan Silas di penjara, lalu dia dibebaskan, ada gempa bumi dan sebagainya, maka mulailah gereja Filipi di sana itu. Ya, itu latar belakang. Jadi suasana pada waktu itu beda dengan kita sekarang, saudara sekalian. Sekarang ini di dunia ada lebih 4 miliar orang Kristen dengan lebih daripada 400 denominasi di dunia. Pada waktu itu sungguh-sungguh orang Kristen hanya minoritas sekali di dalam dunia kekaisaran Roma pada waktu itu. Dan mereka mengalami penganiayaan. Mereka menjadi Kristen, mereka menderita. Lalu Paulus ingatkan dia, ingat, jikalau kita menderita karena Kristus, itu adalah karunia. Ya, ingat selalu, ya. Harus ingat, ya. Tuhan tidak menjanjikan semuanya lancar, semuanya berhadiah Nobel, no. Ada penderitaan. Nah, di dalam penderitaan itu, apakah yang harus kita lakukan? Ini mari saudara sekalian, dalam ayat ke-27 tolong dibacakan. Hanya hendaklah ya, dibacakan. hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Oke. Dalam ayat ini ada dua hal yang dianjurkan. Yang pertama dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. How? Bagaimana hidup kita? Ya. Nah, saudara harus ingat baik-baik. Nanti pada waktu Tuhan datang kedua kalinya, kita akan diadili. Yang diadili adalah kehidupan kita. Yesus tidak bertanya, kamu sudah percaya aku atau tidak? Tuhan tidak akan bertanya gitu. Saya mulai bagaimana penghidupan kita. Kalau kita baca di dalam Matius 25, itu di sana ada berapa perumpamaan. 10 anak darah, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Tidak bawa minyak. Itu ditekankan tentang Roh Kudus. Jadi apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Ya. Kemudian ada perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Lalu mereka dipuji. Hai hamba yang baik dan setia. Nah itu juga tentang pelayanan. Kemudian ada yang ketiga perumpamaan domba dan kambing dipisahkan. Lalu Tuhan memberkati domba-domba, kan dikatakan ketika aku lapar engkau beri makan, ketika aku haus engkau beri minum, aku sakit engkau menjenguk aku di penjara kamu kunjungi aku. Nah, lalu mereka tanya, kapan Tuhan kami lakukan? Dia bilang, pada waktu engkau lakukan kepada saudaraku yang terkecil ini. Jadi kita akan dilihat dengan penghidupan kita, perbuatan-perbuatan kita. Nah, di sini katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, saudara sekalian, kita orang Kristen, kita mendapatkan karunia menderita di dunia ini. Tatkala kita menghadapi penderitaan itu, apakah yang harus kita lakukan?
Nah, Yesus mengajarkan, Paulus mengajarkan berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Berpadanan. Apa itu berpadanan dengan Injil Kristus? Nah, saudara sekalian, kalau kita mempelajari 4 Injil, di situ sangat banyak khotbah-khotbah Yesus. Di dalam Matius ada khotbah di bukit. Di dalam Yohanes ada khotbah yang panjang dari ayat 13 dan seterusnya. Di dalam Injil Lukas ada banyak perumpamaan. Ya. Di Markus banyak terjadi mujizat-mujizat. Kalau untuk saya, sebagaimana biasa kalau kita khotbah, terus sekalian kalau saudara pernah diundang khotbah di satu gereja, ya, ada gereja yang memberitahu, Pak, nanti khotbahnya 20 menit saja ya. Ada 30 menit, ada 35 menit, ada 40 menit, 45 menit. Ya. Kalau saya suka kalau diundang khotbah lebih 40 menit. Karena saya suka mengajar. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, semua pengkhotbah itu, berapa panjang pun juga khotbahnya, sebenarnya kesimpulan 2 kalimat terakhir. Halo Bapak-Bapak pendeta setuju tidak? Kesimpulannya 2 kalimat terakhir. Yaitu, yang pertama, saudara kita sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan. 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Yang kedua, maukah saudara melakukannya? Ada amin? Nah, bagaimana saudara? Benar nggak ini? Khotbah panjang dengan kutip filsafat Yunani lah, pakai ilustrasi dari mana, tapi kesimpulannya hanya 2 kalimat. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengajarkan ini 1, 2, 3. Apakah saudara mau melakukannya? Jawabnya Amin. amin. Itu ya. Nah, jadi saya juga dari semua khotbah-khotbah Yesus itu, saya lihat kesimpulannya adalah ketika dia berada di atas kayu salib. Saudara ingat, ketika di atas kayu salib, Yesus mengucapkan 7 ucapan yang luar biasa. Ada yang ingat nggak? 7 ucapan yang luar biasa. Yang pertama, dia mengatakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah panggilan kita, saudara sekalian. Yang pertama, mendoakan orang-orang yang berdosa. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus itu, yang pertama dia sekalian mengatakan, berdoa. Berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pertanyaannya sekarang, adakah kita sebagai orang Kristen mendoakan orang-orang yang belum percaya Tuhan? Apakah kita ada mendoakan pekerjaan misi gereja kita? Atau kita hanya tiap hari hanya doa Bapa kami saja? Mendoakan, berdoa. Itu intercession, menjadi perantara doa. Saudara sekalian, kita orang Kristen harus tiap hari berdoa. Tapi ingat, doa kita itu bukan hanya untuk diri sendiri. Itulah sebabnya di gereja, tiap hari Minggu ada namanya doa syafaat. Doa untuk orang lain, termasuk doa untuk negara Indonesia. Doa untuk pemilu 2024. Ya. Doa banyak hal. Nah, karena mungkin di rumah kita tidak pernah berdoa syafaat. Hanya doa untuk diri sendiri, keluarga sendiri. Yesus memberikan kita contoh. Lalu berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus? Yang pertama, mendoakan orang-orang yang belum percaya. Mendoakan para misioneri yang melakukan tugas-tugas misi di mana-mana. Itu berdoa syafaat. Perkataan yang kedua, dia berkata kepada perampok yang mula-mula juga mengejek-ngejek dia. Hei Yesus, kalau kamu anak Allah, selamatkan kami juga.
Tapi akhirnya salah seorang sadar. Nah, kalau saudara belajar bahasa Mandarin, ya, itu bahasa Mandarin itu terdiri sebenarnya mula-mula dari gambar-gambar. Di dalam bahasa Mandarin kata lai, datang itu, ya, terdiri dari tiga huruf. Yang pertama mula-mula itu ada salib. Dengan saya lupa siapkan gambarnya, dan di bawahnya ada seperti kail pancing. Kemudian di kiri kanannya ada gambar dua orang, dan satu menghadap ke salib, satu menjauh dari salib. Nah, itu sebenarnya inspirasinya datang dari cerita di Golgota. Nah, Yesus diejek-ejek begitu, dia diam saja sampai akhirnya salah seorang berkata, "Ya Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu." Yesus berkata, "Hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus." Yesus tidak tanya yang lain-lain. Menginjil. Sampai hampir menghembuskan nafas terakhir, Yesus tetap menginjil. Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Adakah menginjil itu menjadi panggilan hidup kita? Sampai nafas yang terakhir. Saya ingat cerita daripada Jim Warren. Jim Warren itu adalah bapaknya Rick Warren, pendeta di Amerika yang terkenal yang menulis buku Purpose Different Life. Jim Warren ini adalah pendeta juga yang sudah merintis gereja sudah merintis 150 gereja di berbagai negara. Itu waktu dia sudah tua, dia sakit. Nah, satu hari Rick dengan istrinya datang mengunjungi dia. Nah, waktu dia di sana, itu Jim mau bangkit dari tempat tidur. Mantunya bilang, Dedi, kamu mau kemana ini? Kamu sakit. Dia mengucapkan kata sangat menarik. I have to save one more soul for Jesus. Aku harus menyelamatkan satu jiwa lagi untuk Yesus Kristus. Itu luar biasa. Itu dia tulis dalam bukunya Purpose Different Life dalam chapter yang ke-7 kali tentang mission. Nah, saudara sekalian, ini untuk saya sangat mengesankan dan selalu mengingatkan saya. The purpose of your life is to save one more soul for Jesus. Terus sekalian, Yesus di atas kayu salib, satu jiwa. Satu jiwa. Dia selamatkan. Satu jiwa. Ya. Karena di dunia dia sudah melakukan juga. Saya pernah singgung pada waktu yang lalu. Yesus jalan kaki di bawah terik matahari, tunggu di tepi sumur seorang wanita Samaria yang berdosa. Satu jiwa. Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Adakah kita mempunyai tekad kerinduan dalam hidup ini sampai akhir hidup kita memenangkan satu jiwa untuk Yesus Kristus? Nanti kita akan lihat apa yang Paulus kerjakan sendiri. Ya. Yang ketiga, di atas kayu salib. Jadi yang pertama, dia berdoa. Panggilan kita berdoa. Berdoa untuk orang yang belum bertobat. Yang kedua adalah menginjili. Meskipun hanya satu jiwa. Yang ketiga, melakukan pelayanan diakonia. Di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Dia melihat ibunya. Dan Yohanes. Dia berkata, ibu lihatlah anakmu. Dan berkata kepada Yohanes, lihatlah ibumu. Sejak waktu itu, Yohanes memelihara ibunya Yesus Maria. Tantenya juga sih. Sampai akhir hidupnya. Terus kalian, jangan lupa pelayanan diakonia. Yang harus kita lakukan. Baik sebagai gereja maupun secara pribadi. Coba kita lihat Galatia pasal 6, ayat 9 dan 10. Galatia 6, 9 dan 10. Galatia 6, 9 dan 10. Dibacakan Ibu Ayu. Galatia 6, ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Amin. Jadi saudara sekalian, saya bisa katakan, saudara Kristen yang sungguh-sungguh bukan di dalam gereja. Haleluya, haleluya di gereja. Tapi di luar gereja. Apa yang kita lakukan? Dan ingat, berbuat baik ini tidak selalu masalah kasih uang. Ya. Yang lain-lain, waktu kita, perhatian kita, kepedulian kita, usahakan supaya orang-orang yang kita tolong, mereka bisa berkata, ya ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin Bapak ini, Ibu ini melakukan ini. Saudara sekalian, banyak sekali video beredar tentang perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang bukan Kristen. Oleh karena kita sebagai orang Kristen, ya, harus lebih lagi. Ya. Saya sedih, saudara sekalian. Di Indonesia itu ada yayasan suci dari orang Buddha. Buka sekolah, buka rumah sakit, begitu baik sekali. Kita gereja malu sebenarnya dibandingkan dengan orang-orang Buddha tersebut. Kita bilang Yesus juru selamat, raja segala raja, tapi kurang sekali kesaksian kita. Yesus di atas kayu salib, dia tidak bisa melakukan memelihara ibunya, tapi dia bisa delegasikan kepada Yohanes. Gereja pun terpanggil, orang Kristen pun terpanggil melakukan pelayanan diakonia. Kalau gereja orang Kristen tidak melakukan pelayanan diakonia, saya katakan itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Saudaramu semua tahu, antara rohani dengan jasmani dengan emosi itu hubungan sangat erat sekali. Jadi kita harus berperan, berpadanan dengan Injil adalah untuk melakukan pelayanan diakonia. Di atas kayu salib, setelah Yesus memikirkan orang-orang lain, lalu dia baru memikirkan diri sendiri. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus sekalian, banyak orang yang salah paham tentang ayat ini. Mengatakan Allah meninggalkan Yesus. Sebenarnya tidak, saudara sekalian. Coba saudara baca Mazmur 22. Mazmur 22. Mazmur 22. Ayat 1 dibacakan. Mazmur 22 ayat 1. Mazmur 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya, saudara sekalian, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Saya pernah singgung, Daud itu ada tulis 72 Mazmur. Dan banyak Mazmurnya adalah Mazmur ketika dia menderita. Dia tidak ada teman yang dia bisa share, dia hanya datang kepada Allah. Saudara pelajari semua 72 Mazmur Daud, sangat bagus sekali menguatkan kita. Jadi saudara sekalian, waktu Yesus tidak sekali berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Dia tahu. Biasanya waktu dia dibaptiskan ada suara mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Pada di satu bukit dia doa, lalu muncul Musa dan Elia. Di situ pun ada suara Bapa. Inilah anakku yang kukasih. Tapi ini kali di atas kayu salib. Kalau dia begitu menderita sekali, bukan hanya jasmani, emosi, tetapi juga secara rohani. Kok Allah tidak melepaskan, Allah tidak ada suara? Karena Yesus tahu. Pada waktu itu bukannya Allah Bapa tidak melihat dia. Sebenarnya Allah juga sedang menangis. Melihat anaknya yang tunggal dia serahkan
untuk dosa-dosa manusia. Dan itu memberitahukan kepada kita ketika Yesus di atas kayu salib, dia mengutip Mazmur 22 ayat 1 itu untuk menyatakan dia menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada banyak nubuatan tentang Yesus dan ini adalah salah satu nubuatan. Yesus menggenapi berarti apa? Ketaatan. Saudara sekalian, Paulus berkata hidup yang berpadanan dengan Injil. Apa itu hidup yang berpadanan dengan Injil? Hidup yang berpadanan dengan Injil adalah hidup yang mau taat kepada rencana dan kehendak Tuhan. Kita ingin rencana kehendak kita selalu terlaksana. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan kan mengatakan rancanganmu bukan rancanganku. Rancanganku lebih tinggi daripada rancangan manusia. Dan jauh lebih indah, jauh lebih baik. Nah, saya tidak tahu saudara sedang hadapi apa sekarang. Tapi jika saudara sedang menghadapi satu keadaan yang saudara tidak inginkan, ingat Yesus Kristus. Dia pun mengalami. Paulus pun mengalami. Tapi dia taat. Taat, saudara sekalian. Yang kelima, dia berkata, aku dahaga. Saudara sekalian. Yesus yang berkata kepada perempuan Samaria itu, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalamnya akan mengalir air kehidupan yang tidak berhenti-hentinya. Lalu perempuan itu mengatakan, ya guru, ya Tuhan, berikanlah aku air tersebut. Sekarang ternyata di atas kayu salib, orang yang berkata, akulah air hidup, kok berteriak, aku dahaga. Apa maksudnya, saudara sekalian? Untuk memberitahukan kepada kita, Yesus pun adalah manusia sejati. Dia bisa dahaga. Dia contoh mula-mula waktu dia di tepi sumur, dia bilang, beri aku minum. Dia dahaga. Apalagi di atas kayu salib, setelah dia memikul salib sekian lama, dicampur dan sebagainya. Tapi dia tahan. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia pikir orang lain dulu. Doakan orang lain dulu. Injil orang lain dulu. Perhatikan orang lain dulu. Baru dia ingat dirinya sendiri. Dia dahaga. Mari kita lihat Ibrani pasal keempat. Ibrani pasal 4. Baca ayat ke-15 dan 16. Ibrani 4, 15 dan 16. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin. Saya baca ini pun saya sangat terharu sekali. Kita ingat tadi pengajaran Yesus. Perempuan berzina itu, dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia tidak mau tanya-tanya kenapa bisa jatuh dalam dosa. Demikian juga dalam ayat pasal 18 ayat 15 tadi. Jika saudara mau berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Berkaitan dengan ayat ini, saudara sekalian. Yesus mengerti. Ya. Kita manusia itu seringkali seperti orang Farisi ahli Taurat yang mau lempar batu. Melihat dosa orang lain lebih besar daripada dosa kita. Sama saja, saudara sekalian. Melanggar hukum yang ke-7, hukum ke-9, apa sama saja kita semua berdosa. Di hadapan Tuhan nanti, semua akan dihakimi. Ya, tidak terkecuali. Ya. Itulah sebabnya saya pernah bicarakan pada pelajaran yang lalu, kasih Bapa
Karena Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkannya. Bapa sendiri, Yesus sendiri tidak pernah menghakimi orang berdosa. Karena dia tahu semua kita bisa jatuh dalam dosa. Apa itu dosa kita sudah pelajari. Yakobus 4:17. Jika seseorang tak berbuat baik tapi tidak melakukannya, berdosa. Ya. Tadi saya baru lihat satu video. Ya. 2 video lah. Yang pertama, pengkhotbah yang mengeritik pendeta-pendeta. Banyak pendeta-pendeta itu pelayanan luar biasa, perhatikan jemaatnya, mau antar anaknya pergi kemana, ditelepon jemaat, dia tinggalkan anaknya pergi. Sampai istrinya berkomentar, lebih bahagia menjadi jemaat daripada istri pendeta. Terus sekalian, itu saya baca itu lucu, saya berkomentar. Iya, sekalipun demikian, sampai sekarang si istri tidak meninggalkan suaminya untuk menjadi jemaat. Ya. Nah, saudara sekalian, kita manusia. Ya. Semua ada kelemahan. Dan Yesus mengerti. Nah, apa yang diajarkan kepada kita di sini, ya, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, ya, bukannya imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini poinnya berbeda di sini. Kita dicobai berdosa, dia dicobai tidak berdosa. Oleh karena itu kita dianjurkan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, mendapatkan pertolongan daripadanya. Ini katakan, perhatikan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Jangan takut, dosa apapun engkau lakukan, datang kepada dia. Karena dia mengerti, dia menerima dan mengampuni. Tapi ingat pesannya, aku pun tidak menghukum engkau, tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jika kita sudah diampuni, tapi kita mengulangi dosa yang sama, itu kita tidak menghargai pengampunan Tuhan. Yesus berkata, aku dahaga untuk memberitahukan kepada kita bahwa dia mengerti keadaan kita karena dia juga manusia yang sempurna. Jadi saudara sekalian, apapun yang kita hadapi dengan segala kelemahan dan kegagalan kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan daripada Tuhan. Itu ucapan yang ke-5. Yang ke-6, dia katakan, teteleste, sudah selesai. Nah, ini menarik saudara sekalian. Yesus ulang-ulang mengatakan, aku diutus oleh Bapa untuk melakukan pekerjaan Bapa di dunia ini. Memang waktu tidak singkat, saudara. Tidak panjang maksudnya. Hanya 3,5 tahun. Memang dia hidup semuanya 33,5 tahun. Ya. Tapi dikatakan dia aktif dalam pelayanan setelah umur 30. Itu susah jodoh juga dengan peraturan orang Yahudi. Banyak di antara kita itu melayani lebih 3 tahun. Ya. Ada yang sampai berapa puluh tahun pensiun dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita sudah dengan setia dan tekun menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Melayani Tuhan tidak gampang, saudara sekalian. Tidak sedikit, kalau di Amerika itu tiap tahun ada mungkin ratusan pendeta yang mengundurkan diri. Ya, kalau kita mengadakan survei. Saya tidak tahu di Indonesia, ya, ada berapa banyak yang mengundurkan diri dari pelayanan. Ya. Tapi Yesus ingatkan kita, setia sampai mati. Setia sampai mati. Sudah selesai. Saudara sekalian, tidak gampang memang. Bicara gampang. Ya. Tapi menghadapi kenyataan, terutama untuk pelayanan full time, apalagi sekarang serba susah di Indonesia, tidak gampang saudara sekalian. Tapi ayat ini ingatkan kita.
Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu setia sampai nafas yang terakhir. Saya tidak mengatakan sampai titik darah terakhir. Janganlah, ya, nafas terakhir. Nah, yang terakhir, dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini bagus sekali, saudara sekalian. Biarlah semua kita, tatkala tiba saatnya, entah masih bisa omong atau tidak, di dalam hati kita, kita bersyukur. Kemarin saya dapat video seorang oma namanya Tante Hua, ya. Dia ulang tahun 17 Maret. Dibuatkan video, dia nyanyi dengan siapa nih? Verina. Lupa nama yang lengkap itu, ya. Dia nyanyi, dia itu umur 94. Baru 7 tahun yang lalu dia percaya Kristus. Nah, videonya dikirim, nanti mungkin saya bisa kirim ke Ibu Ayu. Dia nyanyi lagu. Herlin. Iya. Iya. Dan nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Itu saya kirim ke banyak orang, saudara sekalian, ya. Karena sangat menarik, ya. Sudah tua tapi dia nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa, saudara sekalian? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup menjadi berkat. Nah, itu Yesus. Ucapan 7 perkataan ini kita kalau mendalam sungguh-sungguh akan menjadi berkat. Nah, terutama sekarang di minggu-minggu sengsara kematian Yesus Kristus. Kita bisa share ke teman-teman yang lain 7 perkataan ini, dan itu luar biasa. Jadi Paulus berkata, aku sekarang di penjara. Aku menderita karena karunia Tuhan, tetapi hendaklah kita hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Tidak banyak sih, cuma 7. Mendoakan orang yang belum percaya, menginjili orang yang belum percaya, melakukan pelayanan diakonia, kemudian taat kepada firman Allah, kemudian mengerti tentang manusia. Kita manusia juga darah dan daging, jadi jangan menghakimi. Ya. Kemudian selesaikan tugas. Selesai. Tugas selesai. Dan yang terakhir, tahu tempat yang terbaik di mana. Nah, saya sering kali kalau ada keluarga berduka cita, saya kirim 2 ayat ini. Tolong dibacakan dan dicatat. 1 Tesalonika pasal 4, 13 dan 14. Tolong Ibu Ayu baca. 1 Tesalonika 4, 13, 14. 1 Tesalonika 4, 13, 14. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu yang mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya. Saya seringkali mengatakan, mendingan kita meninggal sekarang sebelum Tuhan datang. Ya. Apa sebabnya? Kalau kita meninggal sekarang, syarat kita untuk ke surga bersama Yesus hanya 2 saja. Ya. Bahwa kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit. Kita masuk surga langsung. Tapi akan datang, kalau Tuhan datang kedua kali, wah sorry, yang dihakimi termasuk perbuatan kita. Ya, perbuatan kita, dan itu sangat banyak perbuatan kita. Ya. Nah, ini saya seringkali kirim kepada orang-orang yang ada keluarga yang meninggal, menghibur mereka. Ya. Karena mereka berada di tempat yang jauh lebih baik, much better dengan keadaan di dunia ini. Ya. Jadi saudara sekalian, bila kita semua pada waktunya kita semua dipanggil Tuhan dan kita bisa berkumpul dengan Dia yang ada di surga. Amin.
Nah, itu baru yang pertama loh. Sekarang kita lihat yang kedua. Kalau kita mendapatkan karunia penderitaan, kita dalam hidup ini harus menyatakan hidup yang sepadan dengan Injil Kristus. Nah, kita kembali sekarang ke 1 Korintus Filipi tadi. Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada kita, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus. Untuk menderita bagi Kristus. Ya, jadi itu yang dikatakan. Ya, nah kemudian yang kedua dari ayat 27, yang pertama hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Yang kedua, ini penting sekali. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dan satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, saudara sekalian, yang kedua, sebagai orang-orang yang terpanggil itu terutama di Filipi pada waktu itu, apa yang mereka lakukan? Bukan saya mempunyai hidup yang berpadan dengan Injil Kristus, tapi juga adalah bersatu di dalam perjuangan memberitakan Injil. Nah, saudara sekalian, ini sangat penting sekali. Ya. Kalau tadi kita berbicara tentang pribadi-pribadi, tapi ini kita bersatu, ya, sebagai satu jemaat. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, sekarang sangat banyak gereja-gereja mengadakan pembinaan. Tapi berapa banyak gereja yang bersama-sama melakukan penginjilan? Bagaimana dengan departemen misi di gereja kita? Berapa banyak dana yang kita sisihkan untuk misi? Saya sedih, saudara sekalian, di Jawa Timur ada satu gereja yang saya tantang. Berapa danamu yang kau berikan untuk misi? Dia bilang, maaf, ini sudah puluhan tahun. Gereja yang cukup kaya. Dia bilang, maaf, kita sendiri di dalam tidak cukup. Bagaimana mau kasih di luar? Oh, saudara, sedih, saudara sekalian. Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab memberikan contoh. Bagaimana kita bersatu. Nah, kita lihat salah satu contoh yang aktual. Saudara coba lihat dalam Kisah Rasul. Pasal 13. Kisah Rasul pasal 13. Coba dibaca 1, 2, 3. Kisah Rasul 13, 1, 2, 3. Sampai 4 lah. Kisah 13 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Amin. Ya, saudara sekalian, ini kisah sangat menarik sekali. Gereja yang pertama adalah di Yerusalem. Tapi gereja Yerusalem tidak pernah secara resmi mengutus misioneri keluar. Tapi gereja Antioquia. Ya.
Nah, sistem ini saya gunakan untuk gereja Agape. Gereja Agape kami itu adalah independensi gereja lokal. Ya. Jadi tidak diatur oleh pusat. Jadi masing-masing sudah baca tata gereja, tata laksana, sudah mengerti. Nah, kegiatan gereja itu depend oleh dinamika daripada BPH, kita pakai istilah BPH, ya, Badan Pekerja Harian atau Badan Pekerja Gereja. Ya. Nah, saudara sekalian, pertama, pertanyaan mengadakan persekutuan doa khusus untuk misi. Paulus mengatakan hendaklah engkau bersehati satu untuk memberitakan Injil. Adakah gereja kita melakukannya? Sangat sedih, saudara sekalian. Ya. Saya tidak tahu gereja Antioquia itu waktu sudah punya gedung sendiri atau tidak, atau masih numpang-numpang, yang saya tidak tahu. Tapi yang jelas, mereka tidak tunggu sampai punya gedung sendiri. Mereka sudah memulai pekerjaan misi. Sudah lihat, kalau tidak ada ini kisah 13, Paulus tidak ada ceritanya. Bagian ini sangat menarik sekali. Kenapa yang diutus adalah yang terbaik, Paulus dan Barnabas, bukan orang lain. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi yang paling penting di sini, adakah kita bersehati, bersatu, berdoa untuk pekerjaan misi gereja kita? Pernahkah kita mengadakan KKR misi? Saudara sekalian, kalau kesemuan ilahi ya sering-sering terjadi. Terus sekalian, sedih memang kalau melihat keadaan gereja sekarang. Berapa banyak dana yang kita sisihkan untuk pekerjaan misi. Dan ini adalah isi hati Tuhan. Ingat pesan terakhir Tuhan, pergilah ke ujung bumi, beritakan Injil. Tapi kita tidak melakukannya. Kita nongkrong-nongkrong aja, saudara sekalian. Penderitaan adalah karunia. Dan jikalau orang tahu penderitaan ini adalah karunia, maka saudara sekalian, kita harus sehati, ya, sehati. Saya memang sedih mendengarkan. Saya pernah undang seorang penginjil dari Indonesia untuk menggantikan saya. Lalu dia datang, kita biaya datang. Setelah ada di sini, dia tidak omong sama saya. Tapi saya dengar dari orang lain juga. Ya. Dia bilang dia tidak jadi melayan di gereja kami sini. Apa sebabnya? Karena gereja kami itu pada waktu masih muda sekali. Baru 4-5 tahun barangkali. Tapi kami sudah sejak awal, sudah sisihkan 10% persembahan untuk misi. Dia tidak setuju. Dia bilang, gereja masih baru, jangan sisihkan 10%. Terus ini rencana Tuhan. Kami dari awal komit untuk misi, saudara sekalian. Sekarang kami di Indonesia sudah ada 17 gereja. Dan ini akan kembali merintis lagi satu. Dan kami sudah merintis di Madagaskar tahun yang lalu. Saudara coba bayangkan kalau kami mau tunggu sampai sudah cukup, sampai sudah ada gedung dan sebagainya. Kapan kita bisa mengutus misioner? Ini isi hati Tuhan. Jelas sekali. Di dalam Filipi ditulis. Bukan saja hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Tetapi mari kita bersatu, bersehati untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dipanggil untuk menderita adalah suatu karunia. Bagaimana karunia ini dinyatakan? Yaitu dengan kita berkorban untuk membawa Injil.
Baru-baru ini ada 2 orang hamba Tuhan dari Indonesia. Katanya dipanggil oleh gereja Korea di Amerika untuk menginjili bangsa-bangsa yang lain, karena gereja Korea ini sudah mundur juga. Sudah kehilangan 20% anggota gerejanya. Jadi 2 orang hamba Tuhan dipanggil datang untuk menolong mereka. Tapi saya ketemu mereka, saya bilang, itu di Indonesia ada 200 juta lebih orang Muslim yang belum percaya Tuhan. Di Amerika ini pendeta Indonesia sudah berkelebihan, saudara sekalian. Benar saya bilang berkelebihan. Gereja Indonesia di Amerika ini, ya, yang saya tahu di mana-mana, anggota satu pendeta hanya sekitar 50, ya katakanlah maksimal 50 orang. Harusnya satu gereja itu anggota minimal 100 orang, tapi sudah kelebihan pendeta. Terus kalian, saya di sini ketemu dengan Saifuddin, itu adalah karunia. Dan karunia itu dinyatakan antara lain dengan kita bersatu sehati untuk memberitakan Injil. Dan sekarang yang terakhir, yang ketiga, terus kalian, penderitaan adalah karunia, dan itu ya yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya. Mari kita kembali lagi kepada Kisah Rasul 20-23. Pak Herman baca lagi. Kisah Rasul 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Iya, saudara sekalian. Itu adalah Rasul Paulus yang dipanggil untuk menderita dari satu karunia. Dari penjara ke penjara. Dan dia tulis surat Filipi itu dari penjara. Saudara sekalian, Tuhan itu luar biasa. Surat Filipi ditulis kepada jemaat yang sedang menderita dalam penganiayaan, dalam kesusahan. Saya tidak tahu dia ada mereka ada gedung gereja atau tidak, atau pindah-pindah rumah, saya tidak tahu. Ya syukur kepada Tuhan, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang tegas, itu orang beribadah tidak bisa dibubarkan. Di Indonesia masih terjadi, saudara sekalian. Ketua RT bisa bubarkan orang yang sedang ibadah. Anda bayangkan di Indonesia, Pancasila, Undang-Undang 45, tapi kacau. Tapi bersyukur pemerintah tidak membiarkan, ambil tindakan tegas. Saya tidak tahu jemaat Filipi itu ada gedung gerejanya atau tidak. Tapi jelas jemaatnya sedang menderita. Dan di sini Paulus menulis beberapa hal. Supaya kita lihat segi positif daripada penderitaan. Ya. Nah, kita lihat saudara sekalian. Ya. Ayat yang ke-6. Coba dibaca. Filipi 1:6. Filipi 1:6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Terus sekalian, kita ingat gereja Filipi dimulai dari penjara ketika Paulus dipenjara di sana. Ya. Dia yang memulai pekerjaan yang baik akan menyelesaikan sampai pada hari Kristus. Saudara lihat, dari penjara tersebut Paulus mendirikan jemaat Filipi. Oke. Dan jemaat Filipi itu hubungan sangat erat dengan Paulus, ya. Dalam surat Filipi itu ada hal-hal yang sangat menarik sekali, ya. Ada Filemon, ya. Ada Epaphroditus yang diutus oleh jemaat Filipi kunjungi Paulus dengan membawa persembahan khusus.
Nah, mari kita lihat Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Pasal 4 atau pasal 3 ya? Pasal 3 mungkin. Bentar, Tiga, Om. saya cari ya. Nah, ini pasal 2. Pasal 2 ya, pasal 2. Euodia kunasihati dan No. Pasal 2 ayat 25 dan sampai selesai. Dua 25 sampai selesai. Filipi ya Om ya, Filipi 2. Ya, Filipi 2, 25 sampai selesai. Ya. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar dia bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ya, kita lihat tuh hubungan yang begitu akrab antara Paulus dengan jemaat Filipi. Terus sekalian, ya. Dia memulai gereja Filipi setelah di penjara, dan surat Filipi ini ditulis ketika dia sedang ada di penjara. Maka dia berkata, Allah yang sudah memulai pekerjaan baik dalam kamu akan meneruskan sampai pada hari Kristus. Dan kita menikmati karya Allah ini melalui surat Filipi. Saudara lihat, pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Paulus mengatakan dari penjara ke penjara. Justru dari penjara-penjara itulah dia menulis banyak surat yang menjadi berkat bagi umat manusia sekarang, termasuk gereja-gereja. Nah, itu yang pertama. Ya. Penderitaan adalah karunia. Kalau Paulus tidak dipenjara, tidak ada surat-surat Filipi, Filemon, Galatia, semua itu. Ya, itu perlu diingat. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada Filipi pasal 1. Kita lihat berkat-berkat yang ada di sana. Yang pertama, ayat 6. Dia mulai pekerjaan baik akan menyelesaikan. Nah, kita lihat lagi. Baca ayat 12 dan 13. 12 dan 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, saudara sekalian, kalau Paulus tidak dipenjara, dia tidak punya kesempatan untuk beritakan Injil kepada orang-orang istana. Kita tahu pada waktu itu pemerintahan Romawi membenci orang Kristen. Tidak mungkin Paulus dapat izin masuk ke istana untuk beritakan Injil. Tapi justru karena penderitaannya, karena dia di penjara, dia punya kesempatan untuk memberitakan Injil di penjara. Saya jadi ingat Saifuddin Ibrahim. Katanya, ya, saya belum tanya dia sih. Tapi sebelumnya diceritakan ketika dia di penjara itu, disitulah dia banyak membaptiskan orang. Nah, saudara sekalian, penderitaan adalah satu karunia.
Kalau kita ingat akan panggilan kita mempunyai hidup yang sepadan dengan Injil Kristus. Dimanapun kita berada, ya, ingat panggilan kita, saudara sekalian. Tidak banyak di antara kita yang mendapatkan karunia ini demi pelayanan, demi Kristus mengalami penderitaan. Tapi Paulus sudah mengalaminya, dan kita lihat penderitaan itu adalah kesempatan bagi dia untuk memberitakan Injil. Ya. Dan yang terakhir sekali, ya, yang terakhir sekali kita sudah singgung tadi, ya, dari ayat 21 sampai dengan 24. 21-24 dibacakan. Filipi 1 juga, Om. Ya, 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. 25. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Amin. Jadi saudara sekalian, kesimpulannya, Paulus yang dipanggil oleh Tuhan untuk menderita adalah karunia. Hingga itu dia berkata, kalau aku mati, lebih baik karena aku bisa berkumpul dengan Kristus di surga. Tapi lebih perlu aku ada di dalam dunia ini. Nah, ini adalah pilihan Anda dan saya juga. Masih mau hidup panjang umur di dunia? Yes, untuk apa? Nah, sekalian, untuk apa? Kita hanya hidup untuk Kristus. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, bila kita tetap mau bersaksikan dan berkata, baik aku hidup maupun mati, aku mau Kristus dimuliakan dalam tubuhku. Amin. 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 Panjang sekali hari ini ya. Sangat panjang, Om. Marisio, apa kabar nih? Ya, kabar baik, Bob. Shalom, Mau Bob. tanya jawab dulu atau mau tutup doa dulu? Tutup doa Baru dulu, tanya Om. jawab. Tutup doa dulu ya, Om. Tutup doa ya. Ya. Oke. Silakan siapa yang mau berdoa. Pak Sulaiman lah, Pak Sulaiman. Tutup doa ya dulu. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu buat kami. Malam ini Tuhan melawat kami melalui kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Bob Yokiman, di mana kami sudah boleh belajar ya Tuhan, bahwa penderitaan karena Kristus adalah anugerah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami sebagai orang percaya. Amin. Untuk kemajuan Injil, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menderita untuk menebus kami dengan penderitaan di atas kayu salib. Dan tolonglah kami Tuhan agar kami juga di dalam kehidupan kami tidak mencari-cari penderitaan. Tetapi jika Tuhan izinkan itu sebagai anugerah, kiranya kami boleh kuat seperti Rasul Paulus. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, di tengah apapun yang terjadi atas kehidupan kami, Tuhan punya rencana yang indah. Berdoa pada saat ini untuk Pendeta Bob Yokiman, di dalam pelayanannya ya Tuhan,
khususnya di dalam merintis gereja-gereja baru di Jemaat Agape. Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengikuti rangkaian acara Zoom pada malam ini. Di mana saja mereka berada, Tuhan kiranya memberkati kehidupan iman mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, dan pelayanan mereka. Terima kasih banyak Bapa, satukan kami dalam kasih-Mu, dan biarlah dalam hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon semuanya ini. Amin. Amin. Thank you.